Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar secara online. Materi pada kelas 9 semester ganjil yang pertama adalah mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tapi pada pertemuan kita kali ini, kita hanya belajar mengenai pangkat bulat positif, pangkat nol, pangkat bulat negatif, dan pangkat rasional. Kenapa kita perlu belajar bilangan berpangkat? Salah satunya adalah untuk mempersingkat penulisan dan untuk memudahkan perhitungan. Bayangkan saja jika kalian harus menulis bilangan yang sangat besar sekali atau bilangan yang sangat kecil sekali. Dengan bilangan berpangkat, maka penulisan tadi akan jauh lebih singkat. Dan juga dengan mempelajari sifat-sifat bilangan berpangkat, maka perhitungan yang menggunakan bilangan berpangkat akan jauh lebih sederhana untuk diselesaikan. Perkalian berulang dari suatu bilangan real itu dapat dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi kalau ibu punya di sini misalnya 2 kali 2 kali 2, ini perkalian berulang dari 2 sebanyak 3 kali, bisa dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 3. Lihat ya, 2 ini kita sebut bilangan pokok atau basis, 3 kita sebut pangkat atau eksponen. Penulisan pangkat itu harus agak kecil dan kata sedikit, tidak boleh kalian samakan nantinya. Jadi, untuk definisi dari bilangan berpangkat, jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N adalah perkalian berulang dari A sebanyak N kali. Jadi, A kali A kali A sampai sebanyak N kali. Jadi kita tuliskan ini A-nya ada sebanyak N faktor. Contoh lain, misalkan ibu punya 3 pangkat 4. Berarti ini perkalian berulang dari 3 sebanyak 4 kali. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai sebanyak 4 kali. Jika kita hitung hasilnya akan menjadi 81. Misalnya lagi ibu punya di sini 2/3 pangkat 3. Berarti ini perkalian berulang dari 2/3 sebanyak 3 kali. Jadi 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Menghitungnya, kalian harus ingat lagi operasi pada bilangan pecahan. Berarti kalau perkalian pecahan tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka hasilnya menjadi 8/27. Berikutnya, kita akan belajar mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Jadi, kita belajar mengenai sifat-sifat bilangan bulat berpangkat positif. Jadi, ini sifat-sifat dari bilangan berpangkat bulat positif. Sifat yang pertama itu adalah perkalian bilangan berpangkat. Ibu nyebutnya perkalian bilangan berpangkat. Jika kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, perhatikan ya, sifat ini berlaku kalau bilangan pokoknya sama. Jadi bilangan pokoknya sama-sama A. Maka hasilnya itu akan menjadi A pangkat M tambah N. Contoh misalnya, ibu punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5.
bilangan pokoknya sama-sama 2, maka hasil dari perkaliannya itu adalah 2 pangkat 3 tambah 5. Jadi ini sama saja 2 pangkat 8. Misalnya lagi ibu punya A pangkat 7 dikali A pangkat 2. Bilangan pokoknya sama-sama A, maka hasil dari perkalian bilangan berpangkatnya menjadi A pangkat 7 tambah 2. Jadi ini hasilnya sama saja A pangkat 9. Sifat yang kedua yaitu pembagian bilangan berpangkat. Jika kita punya bilangan berpangkat A pangkat M dibagi A pangkat N. Perhatikan sifat ini hanya berlaku untuk yang bilangan pokoknya juga sama. Ini bisa juga ditulis menjadi A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau dua bilangan berpangkat bilangan pokoknya sama, itu maka hasil pembagiannya menjadi A pangkat M dikurang N. Contoh misalnya, ibu punya bilangan 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Maka hasil pembagiannya menjadi 3 pangkat 5 dikurang 2. Jadi ini hasilnya menjadi 3 pangkat 3 atau sama saja 27 nantinya ya. Misalnya lagi ibu punya di sini P pangkat 2 dikali P pangkat 4 dibagi P pangkat 3. Lihat ini, ibu langsung ada operasi perkaliannya dan juga ada operasi pembagian. Ingat urutan pengerjaan, berarti kali dengan bagi karena dia setara, maka kita kerjakan yang terlebih dahulu. Berarti kita kerjakan kali dulu. Berarti ini akan menjadi P kalau kali dua bilangan ditambah pangkatnya, jadi 2 tambah 4. Lalu ini dibagi dengan P pangkat 3. Kita kerjakan satu persatu. Ini hasilnya yang dikali berarti P pangkat 6 dibagi P pangkat 3. Ini menjadi P pangkat 6 dikurang 3. Jadi hasilnya P pangkat 3. Sifat yang ketiga itu adalah perpangkatan dari bilangan berpangkat. Jadi perpangkatan dari bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Jadi A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Sudah berpangkat dipangkatkan lagi. Maka hasilnya itu pangkatnya dikali. A pangkat M kali N. Contoh misalnya ibu punya di sini 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 4. Jadi pangkatnya dikalikan lagi, jadi 2 pangkat 12. Misalnya lagi ibu punya di sini P pangkat 5 pangkatkan lagi 3. Maka hasilnya kalau kalian sudah bisa langsung boleh ya. Jadi P pangkat 5 kali 3. Jadi P pangkat 15. Sifat yang keempat itu adalah perpangkatan pada perkalian. Perpangkatan pada perkalian. Maksudnya seperti apa? Berarti dia dikalikan terlebih dahulu, jadi A kali B, baru kemudian dipangkatkan. Kita penulisannya seperti ini. Jadi A dikali B, baru kemudian dipangkatkan N. Hasilnya akan sama saja dengan A pangkat N
dikali B pangkat N. Contoh misalnya, Ibu punya di sini 2 pangkat A pangkat lagi 3. Jadi hasilnya ini akan sama saja dengan 2 pangkat 3 dikali A pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Karena A pangkat 3 kita adalah variabel, jadi A pangkat 3 hasilnya menjadi 8A pangkat 3. Contohnya lagi, misalnya Ibu punya di sini 3P pangkat 2 pangkat lagi 4. Nah, hasilnya ini akan menjadi 3 pangkat 4 dikali P pangkat 2 pangkatkan lagi 4. 3 pangkat 4 setelah dihitung hasilnya akan 81. Ini setelah dihitung akan menjadi, ingat ya, sifat perpangkatan dari bilangan berpangkat, jadi P pangkat 2 kali 4. Jadi hasilnya akan 81 P pangkat 8. Sifat yang berikutnya yaitu adalah sifat yang kelima. Sifat yang kelima itu ya perpangkatan pada pembagian. Jadi ini perpangkatan pada pembagian. Berarti kita bagi dulu baru kemudian dipangkat. Jadi A per B, A dibagi B, baru dipangkatkan N. Hasilnya akan sama saja dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Contoh misalnya Ibu punya di sini adalah P per Q, misalnya P per Q pangkat dari 3. Hasilnya akan sama saja P pangkat 3 dibagi Q pangkat 3. Misalnya tadi Ibu punya lagi 2 per 3 pangkat 3. Contoh yang di awal tadi ya nak ya. Berarti bisa juga kalau sudah tahu sifat berpangkat, jadi ini sama saja 2 pangkat 3 dibagi 23 pangkat 3. Jadi hasilnya akan menjadi 8 per 27. Kemudian kita akan belajar sekarang yang kedua, itu adalah pangkat 0, dan pangkat negatif. Ini dua yang pertama tadi ya, pangkat 0 dan pangkat negatif. Perhatikan pola berikut. Misalkan Ibu punya polanya adalah bilangan yang pertamanya itu adalah 16. Ini 16 ya. Lalu bilangan berikutnya dibagi 2 jadi 8. Bilangan berikutnya dibagi 2 jadi 4. Polanya dibagi 2. Bilangan berikutnya dibagi 2 jadi 2. Dibagi 2 jadi 1. Dibagi 2 jadi 1 per 2. 1 per 2 dibagi 2 menjadi 1 per 4. 1 per 4 dibagi 2 jadi 1 per 8 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan biasa. Nah, pola di bawahnya kita lihat ini. Ini akan sama saja dengan 2 pangkat 4. Jadi 16 itu akan sama saja dengan 2 pangkat 4. Lalu yang berikutnya 8 itu sama saja dengan 2 pangkat 3. Lalu kalau dia 4 itu akan sama saja dengan 2 pangkat 2. Kalau 2 dia akan sama saja dengan 2 pangkat 1. Untuk seterusnya nanti setiap bilangan berpangkat 1 kita tidak tuliskan lagi pangkatnya. Lalu 1, perhatikan polanya nih. Kalau tadi yang di atas polanya adalah dia dibagi 2 sama penulisannya di bilangan berpangkat di bawahnya, pangkatnya akan menjadi berkurang 1. Ini pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, berarti ini akan menjadi berkurang 1, pangkatnya menjadi 2 pangkat 0. Ini akan menjadi 2 pangkat 0 berkurang 1, pangkat min 1. Ini akan menjadi pangkatnya berkurang 1, jadi min 1 kurang 1 akan jadi 2 pangkat min 2. Lalu ini akan menjadi
2 pangkat min 3. Ini nilainya akan sama. Nah, kita dapat di sini berarti 2 pangkat 0 itu 1. Jadi setiap bilangan berpangkat 0 nanti hasilnya akan 1. Jadi kita punya yang pertama, semua bilangan jika dia berpangkat 0, jadi untuk semua bilangan real. Jadi untuk semua bilangan real, dan bilangan real tersebut tidak 0, jadi bilangannya juga tidak 0, maka dia akan berlaku untuk pangkat 0 itu, jadi maka A pangkat 0 hasilnya 1. Bilangan apapun asalkan tidak 0, jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi kita lihat di sini semua bilangan, jadi contohnya ya, Ibu berikan contoh di sini. Contoh lain, misalnya Ibu punya di sini adalah 3 pangkat 0. Itu juga hasilnya 1. Misalnya lagi di sini P pangkat 0. Itu juga hasilnya 1. Misalnya lagi Ibu tulis di sini 2x. Jadi ini Ibu tulis 2x ya. Ini 2x. Ini 2x. Kalau Ibu tulis seperti ini, 2x pangkat 0, berarti yang mempunyai pangkat 0 itu seluruhnya. Ini 2x yang punya pangkat 0. Maka hasilnya akan 1. Tapi perhatikan penulisannya, kalau Ibu tulis gini, 2x pangkat 0. Kalau seperti ini, kalau ini Ibu tulis ya, ini pangkat 0. Ini pangkatnya 0. Berarti kalau Ibu tulis seperti ini, yang mempunyai pangkat 0 hanya si X. Maka hasilnya akan berbeda. Jadi 2 dikali 1. Jadi hasilnya itu sama saja 2. Jadi kalau Ibu punya misal sini 3P pangkat 5, yang P pangkat 5, sorry ya, 3P pangkat 0 maksud Ibu. Jadi hasilnya sama saja 3 dikali 1. Jadi hasilnya 3. Ini untuk pangkat 0. Jadi semua bilangan kalau dipangkatkan itu hasilnya akan dipangkatkan 0, hasilnya akan sama dengan 1. Lalu perhatikan lagi dari pola yang tadi di atas. Dari pola yang di atas tadi kita dapat kalau kita punya di sini tadi Ibu buat yang seperempat ya. Seperempat itu hasilnya menjadi 2 pangkat min 2. Ini seperempat ini jadi 2 pangkat min 2. Ini kan 2/4 yang dibawa bisa kita tulis menjadi 1/4. Itu sama saja 1/2 pangkat 2. Jadi ini akan hasilnya jadi 2 pangkat min 2. Perhatikan bilangan pokoknya sama, hanya pangkatnya berbeda tanda, satu positif, satu negatif. Jadi kita punya pangkat bulat negatif. Pangkat bulat negatif, kalau A pangkat min N, itu akan sama saja dengan 1/A pangkat N. Jadi contoh, misalnya Ibu punya di sini, misalnya 1/81. Berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan positif, 81 itu sama saja dengan 3 pangkat 4. Jadi ini sama, kita tuliskan jadi 3 pangkat min 4. Atau misalkan Ibu punya bentuk 0,125. 0,125 kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat, dia akan menjadi 125 dibagi 1000. Ini hasilnya akan menjadi 5 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 3. Boleh juga kamu tulis ini akan menjadi, karena pangkatnya sama, ingat lagi sifat bilangan perpangkat, jadi 5/10 pangkat 3. 5/10 sama saja setengah ya, boleh juga kita tulis menjadi setengah pangkat 3. Ini untuk bilangan dia berpangkat negatif. Boleh juga kita tulisnya dia menjadi seperti ini. A pangkat N itu hasilnya menjadi 1/A pangkat min N. Jadi antara pangkat bulat positif dengan pangkat negatif itu saling kebalikan.
Ini seperti ini. Berikutnya kita belajar bilangan penulisan dari bilangan berpangkat rasional. Bilangan berpangkat rasional. Kalau kita punya penulisan bilangan berpangkat rasional, jadi yang ketiga ini pangkat rasional. Pangkat rasional. Jadi yang pertama tadi pangkat bulat positif, yang kedua pangkat 0 dan pangkat negatif, lalu yang berikutnya pangkat rasional. Pangkat rasional berarti pangkatnya berbentuk pecahan. Jadi pangkatnya berbentuk pecahan. Penulisannya, ini Ibu langsung ya. Kalau Ibu punya bentuk seperti ini, Ibu punya bentuk misalkan akar dari. Kita nuliskannya dia seperti ini. Akar dari N, akar pangkat N dari A. Kita bacanya akar pangkat N dari A. Itu bisa dituliskan dalam bentuk pangkat rasional menjadi A pangkat 1 per N. N-nya ini kita sebut indeks atau tingkat akar. Ini kita N disebut tingkat akar. Kita sebut tingkat akar atau indeks. A kita sebut bilangan yang dicari nilai akarnya. Atau disebut juga radikan. Contoh misalnya kita punya akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8. Tingkat akarnya 3 atau indeksnya 3, 8 itu radikannya. Kalau dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat, kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat. Ini ya, tunggu sebentar. Kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat, ini hasilnya akan menjadi 8 pangkat 1 per 3. Gimana menghitungnya? Ingat 8 itu sama saja 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1 per 8. 1 per 8. Salah tulis Ibu ya. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1 per 3. Pangkat dipangkatkan, jadi ini perpangkatan dari bilangan berpangkat, itu pangkatnya dikali. Jadi sama saja hasilnya 2 pangkat 3 dikali 1 per 3. Jadi sama saja 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, pangkat 1-nya tidak ditulis, jadi hasilnya akan 2. Contoh lain lagi misalnya, tapi kalau dia akar pangkat 2 dari 16. Kalau pangkat 2 dia tidak ditulis. Jadi ini kita tulisnya jadi sama hasilnya 4 pangkat 2 pangkatkan lagi 1 per 2. Nah ini kalau pangkatnya tingkat akarnya 2 tidak kita tulis. Jadi ini sama saja 4 pangkat 2 dikali setengah. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat 1. Ini hasilnya jadi 4 pangkat 1 atau sama saja 4. Ini sifat yang ini ya. Perluasan dari sifat pangkat rasional, perluasan dari pangkat rasional itu bisa kita tuliskan kalau Ibu punya akar pangkat N. Akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi bilangan radikannya juga berpangkat. Ini dituliskan menjadi A pangkat M per N. Contoh, misalkan Ibu punya seperti ini. Akar pangkat
3 dari 125 pangkat 2. Bayangkan, itu angkanya besar sekali. Nah, kita gunakan sifat ini, berarti menjadi 125 pangkat dari 2/3. Ini Ibu tulis ya. Jadi pangkat dari 2/3. Ini jadi pangkat 2/3. Nah, 125 ini adalah bilangan berpangkat berapa? 125 itu bilangan berpangkat, Ibu hapus dulu yang ini ya. Bilangan dari 5 pangkat 3. Jadi bisa dituliskan ini menjadi 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2/3. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Jadi hasilnya menjadi 5 pangkat 3 dikali 2/3. Ini menjadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 hasilnya 25. Lihat ya, ternyata 100 akar pangkat 3 dari 125 pangkat 2 hasilnya sederhana menjadi 25. Nah, ini sampai sini kita belajar sudah sampai pangkat rasional. Mudah-mudahan kalian mengerti sampai sini. Kalian nanti bisa kerjakan latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.